Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang zakat melalui media belajar atau pembelajaran dalam bentuk video. Ini adalah salah satu tugas mahasiswa PPG Angkatan 2021 untuk kelas fikih 12A. Saya nama Rismanto SPDI, kelas 12 fikih, asal instansi Madrasah Aliyah Negeri 2 Tapel Tengah. Dengan ini saya akan menyampaikan sesuai dengan materi yang saya muat di dalam RPP ke-2, akan membahas masalah zakat. Baik, sebelum membahas secara lebih mendalam atau lebih jauh, sini perlu akan saya uraikan ada langkah-langkah yang harus kita pahami dalam pembelajaran zakat ini. Ada standar kompetensi, ada kompetensi dasar, kemudian ada indikator daripada pembelajaran zakat ini, serta tujuan dari pembelajaran zakat berdasarkan pada pembelajaran desk learning, pendekatan saintifik, HOTS, literasi, dan karakter. Maka di sini nanti dituntut kepada siswa untuk lebih menguasai materi ini secara mendalam, agar pemahaman-pemahaman tentang zakat itu tidak hanya diartikan dan tidak hanya dipahami secara tekstual, dan juga harus lebih dapat bertindak dan melakukan hal-hal yang berkaitan masalah zakat. Baik, kita akan membahas masalah materi zakat. Pertama adalah kita bahas definisi, dalil serta klasifikasi atau pembagian daripada zakat. Pertama, definisi zakat. Menurut bahasa, zakat itu artinya bersih, tumbuh, berkembang, dan barokah. Istilah zakat secara syariat bahwa zakat itu ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya jika telah mencapai nisab dan telah mencapai haul atau sampai kepada haul 1 tahun. Kemudian hukum menunaikan zakat. Hukumnya adalah wajib. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110, di mana dalam ayat tersebut selalu digandengkan antara sholat dan zakat. Kemudian untuk memahami secara lebih mendalam, di sini akan kita lihat peta konsep dari zakat. Bahwa zakat itu secara umum terbagi kepada 2 macam, yaitu pertama zakat fitrah yang berkaitan masalah mensucikan jiwa seseorang, dan zakatnya berupa makanan pokok. Kemudian yang kedua adalah zakat mal atau yang disebut dengan zakat harta, yang fungsinya adalah untuk mensucikan harta. Kemudian bahan atau bentuk dari zakat mal itu adalah sesuai dengan jenis harta yang dimiliki oleh seseorang.
Baiklah, di sini akan kita bahas lebih dalam lagi tentang pembagian daripada zakat tersebut. Pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan dengan syarat tertentu dan waktu-waktu tertentu. Artinya bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan pada bulan Ramadan dan sampai akhir bulan Ramadan hingga terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Yang mereka memiliki kelebihan harta dari keperluan dirinya dan orang-orang yang ditanggungnya. Adapun hikmah dari diadakannya zakat fitrah ini adalah saling berbagi kebahagiaan, menghindarkan dari ketidakberkahan harta, melatih sikap solidaritas, serta mencegah terjadinya kejahatan akibat kekurangan harta. Karena salah satu daripada hikmah zakat itu adalah untuk menolong orang-orang lemah. Kemudian selanjutnya adalah zakat mal. Zakat mal itu disebut juga dengan zakat harta, yaitu zakat harta milik seseorang yang dikeluarkan oleh seorang muslim jika mencapai nisabnya. Hal ini sebagai gambaran untuk mempertegas dapat kita lihat pada Al-Quran, khudz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakullahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Arti dapat dikatakan melalui ayat ini bahwa orang-orang yang menunaikan zakat, dalam hal ini adalah zakat harta, akan dapat mensucikan jiwa mereka dan akan dapat mensucikan daripada harta-harta mereka. Karena orang yang menerima zakat tersebut akan mendoakan orang-orang yang menzakat atau muzaki tadi. Kita lihat kembali peta konsep daripada zakat harta. Kalau dilihat dari segi macam-macam dari zakat harta itu sangat beragam ya, walaupun hingga saat ini polemik tentang permasalahan zakat selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita, di mana timbul yang namanya zakat kontemporer. Tapi dalam hal ini tidak akan kita bahas. Dalam zakat harta, kita lihat jenis harta yang akan dizakati, yaitu ada zakat berupa emas dan perak, ada zakat dari binatang peternakan atau disebut an-namal, ada zakat dari hasil pertanian, ada juga zakat dari perniagaan, dan juga zakat yang berkaitan masalah saham, pendapatan, kemudian harta rizkas. Inilah bentuk-bentuk dari zakat mal. Nah, yang harus kita ketahui dalam zakat ini ada istilah-istilah
yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah nisab. Nisab itu adalah ukuran atau batas minimal sehingga harta itu wajib zakat. Kemudian kadarnya adalah ukuran persentase yang akan dikeluarkan zakatnya. Contohnya untuk zakat harta 2,5%, dan juga kalau kita lihat zakat-zakat lain yaitu zakat pertanian sesuai dengan cara pengolahannya. Ada yang 5% dan ada yang 10%. Serta bentuk-bentuk zakat lain yang dipahami melalui hukum agama Islam. Barangkali inilah yang perlu kita pahami tentang materi zakat. Agar lebih paham kita tentang materi zakat ini, maka harus lebih dalam kita dapat untuk membaca dan menelaah tentang referensi-referensi atau buku-buku yang berkaitan tentang zakat ini. Secara singkat, video tentang zakat dapat kita tonton dan kita saksikan untuk dapat kita memahami lebih jauh tentang zakat. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai media pembelajaran dalam bentuk video kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.